Saya mahasiswa PPG Daljat tahun 2021, LPTK Unipa. Nama saya Puji Syukur, siap melaksanakan UKIN. Sekarang adalah hari Senin ya, 19 Juli tahun 2021. Ini saya atau Pak Puji bertempat di SMA Bidatra atau Yayasan Pendidikan Widya Dana Patra ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Kita mulai ya. Oke, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik ya. Lihat dari jumlah peserta sudah masuk semua ya. Ada berapa jumlahnya, Akbar? IPA 1 ada 32, Pak. 32 ya. Masuk semua ya berarti? Iya, Pak. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa dulu. Silakan. Setelah kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akbar. Jaringannya aman ya? Suara Pak Puji tidak seperti robot? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Aman. Gambarnya normal juga ya? Normal, Iya, Pak. Pak. Ya, dan kalian sudah menyalakan kamera semua. Itu sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan di sekolah kita ya. Jadi ketika pembelajaran, seragam, kemudian tidak rebahan, kemudian tidak makan atau minum, kemudian kalau ke toilet izin, kemudian juga kalian tetap percaya diri, semangat ketika belajar ya. Kemudian nyalakan kamera sepanjang pembelajaran. Oke. Nah, ini ada video ya yang akan Pak Puji tampilkan berkaitan dengan materi hari ini ya, yaitu materi alat penghasil bunyi. Nah, ini adalah ada video tentang acoustic engineering. Nah, kalau misalnya kalian ingin menonton lagi, bisa melalui link ini ya, link di bawah ini. Kemudian nanti ini ya materinya ini atau media ini atau PPT ini nanti Pak Puji share di grup kelas kalian ya. Halo Sobat Teknik, selamat datang di portal media Anak Teknik Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal suara. Di dunia ini ada beberapa benda yang dapat menghasilkan suara yang jernih, halus, dan menggelegar. Suara yang dihasilkan tadi bukan sebuah keajaiban dari langit, melainkan ada campur tangan manusia. Semua itu bisa dipelajari dengan belajar acoustic engineering. Apa sebenarnya acoustic engineering? Mari kita bahas. Acoustic engineering merupakan ilmu rekayasa yang berhubungan dengan suara dan getaran. Acoustical Society of America mengkelompokkan berbagai bidang yang masuk dalam lingkup acoustic engineering, antara lain arsitektur akustik, kontrol kebisingan, akustik fisik, akustik struktural dan getaran, serta akustik bawah air. Bagaimana pekerjaan seorang acoustic engineering? Acoustic engineering mencakupi area pekerjaan yang berkaitan dengan suara dan getaran. Di antaranya adalah mengevaluasi bangunan dengan pendekatan getaran supaya sesuai persyaratan, memeriksa desain struktural supaya menjaga kualitas suara yang dihasilkan. Pada area industri, fungsinya untuk mencari permasalahan kebisingan pada area kerja. Mesin-mesin industri, bahkan sampai mendesain teknologi seperti alat USB. Jembatan, kendaraan bermotor juga tak luput dari pengawasan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penggunaannya. Bioskop, gedung pertunjukan seni dan studio musik tak lepas dari pengawasan acoustic engineering agar bisa menghasilkan suara sebagus mungkin. Bisa dibilang, kebutuhan untuk pengaturan suara dan getaran ada di mana-mana. Maka dari itu, lingkup acoustic engineering sangat luas. Di mana kita bisa belajar tentang acoustic engineering? Materi tentang bunyi dan getaran
bisa ditemukan di pelajaran fisika sewaktu SMA. Untuk perguruan tinggi, ada beberapa jurusan yang mempelajari tentang bunyi dan getaran, antara lain teknik mesin, teknik fisika, matematika, teknik elektro, hingga teknik sipil. Yang nggak tersebut, jangan tersinggung ya. Jika kamu tahu ada perguruan tinggi yang ngajarin spesifik tentang acoustic engineering, kasih tahu di kolom komentar ya. Mengapa harus ada acoustic engineering? Adanya acoustic engineer karena kehidupan manusia nggak bisa lepas dari suara dan getaran. Setiap aspek selalu menghasilkan getaran. Gempa bumi, kendaraan bermotor, sampai jembatan dapat menahan getaran dalam jumlah tertentu. Apabila melebihi kapasitas, bisa membahayakan manusia dan sekitarnya. Sederhananya, acoustic engineer memastikan keamanan sebuah benda dengan melihat getaran yang dihasilkan. Tadi berkaitan dengan namanya apa? Acoustic engineering. Jadi nanti kalau kalian mau kuliah di bidang engineer ya, bisa teknik listrik, kemudian teknik industri, kemudian teknik sipil. Nah, materi ini sangat berkaitan dengan teknik ya. Kemudian kalau kalian juga mau bekerja di bidang kedokteran, misalnya Aktar, Naila, pengen jadi dokter. Nah, acoustic engineering ini juga berkaitan dengan USG ya. Kemudian kalau mau jadi ini yang di bagian kapal selam gitu ya. Nah, itu juga berkaitan dengan acoustic engineering, yaitu mengukur kedalaman laut dan sebagainya. Pokoknya materi ini bermanfaat untuk kalian ya, baik ketika kalian kuliah maupun ketika kalian bekerja. Akhtar, rambutnya dirapikan dulu nak. Muhammad Akhtar, rambutnya dirapikan dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Slide-nya masih terlihat? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, materi sebelumnya itu kita membahas mengenai konsep bunyi, kemudian syarat terjadinya bunyi, kemudian ada klasifikasi bunyi, kemudian ada bunyi di berbagai medium, kemudian sifat gelombang bunyi. Kira-kira ada yang mau mereview materi sebelumnya? Silakan. Halo? Ada yang mau mereview materi sebelumnya? Saya mau coba deh, Pak. Oke, Akbar silakan. Gelombang adalah getaran yang merambat dan bunyi mengalami sebuah difraksi, interferensi, pembiasan, dan pemantulan. Ya, bunyi itu ya tadi betul yang disampaikan oleh Akbar. Kemudian ada syarat terjadinya bunyi. Nah, kalau bunyi itu syaratnya apa? Misalnya Angel mau ngomong, nah syaratnya suaranya terdengar itu apa aja? Coba, ada yang mau jawab? Naila coba, syaratnya misalnya si Angel mau ngomong, nah syaratnya terdengar oleh Naila apa syaratnya? Ada sumber bunyi ya. Sumber bunyinya siapa? Tenggorokan, Pak. Orang itu sendiri, Pak. Tenggorokannya yang bergetar atau Angel sendiri. Kemudian ada mediumnya, ada perantaranya yaitu udara. Kemudian ada pendengar atau telinga yang baik. Kalau telinganya disumbat, nah itu juga tidak terlalu baik ya ketika mendengar bunyi. Kemudian ada audiosonik, ada infrasonik. Satu lagi apa? Ultrasonik. Halo? Ultrasonik, Pak. Ultrasonik, Pak. Ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini ada 7 ya, yaitu berkaitan dengan yang kita pelajari nanti, yaitu gawai dan pipa organa ya. Gawai itu contohnya ada di gitar, kemudian pipa organa itu contohnya ada di seruling, kemudian trompet, saksofon, kemudian ada lagi recorder ya. Nah, kemudian nanti kita akan menganalisis ya hubungan frekuensi itu dengan panjang senar. Jadi senar gitar itu kalau dia semakin kencang, nah bunyinya seperti apa. Kemudian seruling itu kalau dipencet di atas dengan di bawah, suaranya seperti apa, beda atau tidak. Kemudian bisa nggak terjadi resonansi. Misalnya gitar dibandingkan dengan misalnya organ ya atau piano, nah, bisa menghasilkan bunyi atau tidak. Kemudian kita teliti juga apa sih sebenarnya yang ada di situ ya. Misalnya ada frekuensi, panjang tali, dan sebagainya. Kemudian tujuan kita mempelajarinya, yang lain adalah kita dapat merumuskan ya.
frekuensi gelombang itu seperti apa hubungannya dengan panjang kolom, kemudian nanti kalian juga akan mempresentasikan ya. Nah, ini ada garis-garis besar kegiatan kita ya. Nanti di kegiatan kita ini, pertama adalah praktikum, kemudian kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok dulu, kita bagi kelompok menjadi 5-6 kelompok, yang mana satu kelompoknya terdiri atas 6 sampai 7 orang, terus amati atau mendiskusi. Setelah itu, kalian akan presentasi ya, satu kelompok, nah kelompok yang lain nanti akan bertanya atau menyanggah dari pernyataan dari kelompok yang presentasi tadi. Oke, ini ada link ya, ada tautan berkaitan dengan uji kemampuan awal. Nah, di grup juga sudah Pak Puji kirim linknya, tulis nama lengkap. Ini waktunya adalah sekitar ya 2 menit ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini ya, baru 1 orang yang upload ya, Sofia Azhara. Nah, sudah terjawab Sofia Azhara. Ayo, ini 3 orang. Yang sudah upload ini 4 orang. Ayo, ditunggu lagi ya, ini setengah menit lagi. 5 orang ya. Sofia, Akhtar, Abian, Kesya, Henok, Abid, Zakia, nah, sudah upload. Nah, ini ada video ya, video Fadil ini bermain gitar. Kemudian videonya bisa kalian lihat di tautan ini. Nah, di tautan ini juga berisi selain video bermain gitar, ada juga video bermain seruling ya. Nah, kalian perhatikan gimana gerakan tangannya dan bunyi yang dihasilkan. Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Oke. Nah, itu tadi berkaitan dengan suara yang dihasilkan ya. Nah, selanjutnya setelah ini Pak Puji bagi menjadi 5 kelompok ya. Kemudian untuk link LKPD-nya juga sudah Pak Puji share di grup WA. Nah, kemudian pembagian kelompoknya juga sudah Pak Puji bagi ya di hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Nah, ini kalau misalnya kalian lupa, bisa lihat di grup WA-nya, ini sudah saya tampilkan ya. Kemudian ini juga sudah saya kolaborasikan dengan akun G Suite kalian. Kalau nggak salah minggu yang lalu kalian menerima ini ya, menerima notifikasi. Nah, nanti setelah dibagi kelompoknya, kalian langsung menuju link, kemudian kalian nanti merumuskan masalah, kemudian memberi dugaan, dan mengidentifikasi, terus menyelesaikan masalah. Silakan langsung menuju kelompoknya ya. Oke, Pak. Langsung dibuka linknya ya, link tautannya. Oke, Pak. Kemudian dalam mengembangkan dan menyajikan LKPD, jangan lupa ya menuliskan rumusan masalah hingga kesimpulan. Kemudian diskusi juga dengan anggota kelompok. Nah, LKPD yang sudah selesai akan dipresentasikan. Nanti Pak Puji akan mendownload LKPD itu, atau tidak di-download ya, diganti editornya menjadi pengakses saja supaya kalian bisa presentasi. Bisa ya, Zaidan Arif ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bisa, Pak, bisa. Oke, dilanjut. Di slide 4 sama slide 9 kalau nggak salah ya, itu ada video. Nah, daripada kalian buka lewat link situ agak berat, maka kita lewatkan aja sini ya, lewat share screen ya, biar tidak terkendala jaringan. Oke? Oke, Pak. Boleh didengarkan ya? Oke.
Di stop dulu mengerjakannya sambil didengarkan ini. Ini adalah audio function generator, ini adalah penggetar vertikal, ini adalah tali yang terikat kencang di ujung sebelah kanan saya, guys. Adalah frekuensi 10 Hz, guys. Ternyata getaran ke atas ke bawah ini yang dikenakan di tali membentuk satu puncak dan dua lembah. Satu puncak dan dua lembah, guys. Nah, ini adalah harmonik pertamanya atau frekuensi dasar. Jika frekuensi ini saya dobelkan, 2 kali lipatkan menjadi 20 Hz, perhatikan guys. Wow, ini yang terjadi guys. 2 puncak dan 1, 2, 3 lembah. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah handphone, penggaris, paralon, ember, dan air. Tahap pertama dari praktikum ini adalah kita isikan air ke dalam ember sampai penuh. Selanjutnya kita install aplikasi frekuensi generator. Aplikasi ini kita gunakan sebagai sumber bunyi. Setelah aplikasi terinstall, langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi tersebut, kemudian kita dapat mengatur seberapa besar frekuensi yang akan kita gunakan sebagai sumber bunyi. Setelah kita menentukan seberapa besar frekuensi bunyi yang akan kita gunakan, selanjutnya kita dapat menekan tombol play. Kemudian kita posisikan speaker dari handphone di atas lubang paralon. Kemudian secara perlahan kita celupkan paralon ke dalam air sampai didapatkan frekuensi harmonik. Frekuensi harmonik atau resonansi dicirikan dengan adanya bunyi yang lebih nyaring ketika paralon diturunkan. Contohnya seperti bunyi berikut ini. Kemudian kita dapat menandai batas paralon yang tidak tercelup ke dalam air. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan bunyi pada 3 frekuensi yang berbeda. Pertama, kita akan menggunakan bunyi dengan frekuensi 1250 Hz. Panjang kolom udara L1 pada percobaan pertama adalah 46,2. Oke, Pak. Sudah selesai. Silakan satu kelompok yang presentasi. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Share screen ya. Ya, Pak. Sekarang nggak, Pak? Iya, sekarang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan LKPD yang telah kami kerjakan. Jadi anggotanya terdiri dari yang tertera di sini. Untuk pendahuluannya, pernahkah Anda memperhatikan ukuran senar gitar? Pastinya pernah bukan? Apakah ada perbedaan ketebalan dari setiap senar? Apakah setiap senar gitar menghasilkan nada yang sama? Jika senar tersebut Anda tekan di tengah-tengah, apakah akan menghasilkan nada yang sama dengan sebelumnya? Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pertama, apakah pengaruh frekuensi pada simpul perut gelombang? Kedua, apakah luas penampang tali mempengaruhi jumlah simpul perut gelombang? Yang keempat yaitu hipotesis.
Frekuensi bunyi pada tali atau dawai dipengaruhi oleh panjang tali atau dawai. Semakin panjang tali, semakin kecil frekuensinya. Selanjutnya ada tabel hasil pengamatan. Yang pertama, besarnya frekuensi 10 Hz, panjang gelombang yang terbentuk adalah L-nya setengah gelombang, jumlah simpul 2, jumlah perut 1. Ilustrasi atau gelombang yang terbentuk seperti berikut. Kita perhatikan tabel pengamatan tadi. Jika kita perhatikan dengan benar, jika besarnya frekuensi pada nomor 1 dinamakan frekuensi nada dasar atau F0 atau harmonik pertama. Nomor 2 frekuensi nada atas pertama F1 atau harmonik kedua. Nomor 3 frekuensi nada atas kedua F2 atau harmonik ketiga. Maka perbandingan F0 banding F1 dibanding F2 1 dibanding 2 dibanding 3. Sebagai penutup, terdapat kesimpulan LKPD 1 ini. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan dua hal. Yang pertama, frekuensi nada atas ke N dengan frekuensi Fn dengan persamaan. Ini langsung ke yang kedua kan? Yang kedua ganti kelompok ya. Kelompok berapa yang siap? Yang dua langsung ganti kelompok. Kelompok berapa yang siap? Kelompok 1 atau kelompok berapa? Halo, silakan kelompok 1. Abian, Aura, Balia, Akta. Ya, silakan kelompok 1. Ya, halo Pak. Apakah sharing saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Akta. Oke. Sebentar, Pak. Oke. Nah, sebentar, Pak. Halo. Nah. Oke. Sabar. Nah, ini masuk ke ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota sebagai berikut ingin mempresentasikan tentang LKPD 2. Nah, LKPD 2. Untuk mengerjakan LKPD ini silakan amati video pada link di atas yang tadi sudah kami amati sebelum kami mempresentasikan video ini. Tujuan percobaan ini adalah untuk menentukan hubungan frekuensi pada kolom udara dengan panjang kolom udara. Dan rumusan masalahnya adalah apakah panjang kolom udara mempengaruhi besarnya frekuensi bunyi, dan yang kedua, apakah besarnya cepat rampat bunyi sama dengan 340 meter per second. Selanjutnya dilanjutkan oleh Abian. Selanjutnya ada hipotesis atau dugaan awal. Kita mendapatkan hipotesis bahwa frekuensi bunyi berbanding terbalik dengan panjang kolom udara. Lalu selanjutnya alat dan bahan percobaan. Yang pertama ada handphone dengan aplikasi frekuensi generator. 2 ada paralon, 3 penggaris, 4 spidol, 5 ember, dan 6 air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nur Fadilah. Ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah percobaan. Yang pertama, isikan air ke dalam ember sampai penuh. Kedua, install aplikasi frekuensi generator dari Play Store. Ketiga, setelah terinstall, nyalakan aplikasi pada frekuensi 1250 Hz, posisikan speaker di atas lubang paralon. Keempat, masukkan paralon secara perlahan ke dalam air sampai bunyi terdengar lebih nyaring. Kelima, tandai dengan spidol lubang paralon yang tidak tercelup. Keenam, ukur panjang lubang paralon yang tidak tercelup atau kolom udara L1. Yang ketujuh, catat panjang kolom udara pada tabel. 8, dengan frekuensi yang sama, masukkan paralon ke dalam air lebih dalam dari posisi sebelumnya, hingga terdengar bunyi lebih nyaring dari sebelumnya. 9, ukur panjang kolom udara atau panjang lubang paralon yang tidak tercelup.
Ke-10 ulangi langkah 3 sampai 9 sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir ulangi langkah 3 sampai 10 dengan frekuensi 1500 Hz dan 1700 Hz. Selanjutnya Aura Haliza. Nah, dari hasil percobaan yang tadi, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil dari frekuensi 1250 Hz, 1500 Hz, dan 1700 Hz. Kesimpulan dari LKPD kedua ini adalah tinggi rendahnya frekuensi pipa organa dipengaruhi oleh panjang kolom udara pipa organa. Frekuensi bunyi pipa organa berbanding terbalik dengan panjang kolom udara. Semakin panjang kolom udara, maka semakin rendah frekuensinya, dan sebaliknya, semakin pendek kolom udara, maka semakin tinggi frekuensinya. Terima kasih. Tangan untuk teman kalian yang sudah presentasi ya. Nah, kemudian untuk kegiatan berikutnya yaitu evaluasi ya. Evaluasi bisa kalian lihat di grup WA, itu ada linknya ya, ini gg.gg ini dan seterusnya. Nah, tangkapan layarnya kurang lebih seperti ini. Ini waktu mengerjakannya adalah sekitar 6 menit. Silakan dikerjakan. Angel pakai tab? Pakai, Pak. Oh ya, share screen ya, share screen. Jawaban yang ditulis pakai Samsung Notes. Pak. Ya, halo. Ya, ya. Saya izin ke WC dulu ya, Pak. Oke, silakan. Masa senar gitar yang dipetik pidim dulu adalah 5 gram. Kedua, jika massa senar diperkecil, maka frekuensi yang dihasilkan juga menjadi kecil. Penilaian sikapnya juga bisa dilihat di WA ya. Jadi penilaian sikap sekaligus review pembelajaran di situ juga ada. Oke, sekitar 2 menit waktu untuk mengerjakannya ya. Kan Akbar mereview pembelajarannya, di mana pembahasan mengenai LKPD-nya. Oh, bukan Akbar, maaf. Fadil, Pak. Fadil ya, silakan Fadil. Langsung di sini ya, Pak? Yang ngomong ya. Oke. Jadi menurut saya pembelajaran online kali ini itu sangat bagus karena sangat informatif. Dan hasil yang saya dapat itu bagus banget karena saya bisa mencerna semua materi yang diterangkan oleh Pak Puji. Setelah itu karena on cam kayak begini, jadi bisa merasa lebih dekat ke teman-teman yang padahal jauh. Di KPD-nya bagus banget itu untuk background-backgroundnya bagus banget. Jadi ngebuat kita nggak bosen buat ngerjain, jadi nggak ngebuat pusing juga untuk ngerjain, ngebuat kita lebih tenang kalau buat ngerjain soal biasanya kan. Kalau kita kan biasanya panik ya ngerjain soal, kalau terlalu tegang, ya ini meminimalisir, lebih enak buat dilihat. Oke, Fadil, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fadil. Berikutnya ini ya, ada PR. PR-nya bisa dilihat di link di grup WA, dan ini bisa dikerjakan seminggu ya. Jadi sebelum pertemuan berikutnya atau pertemuan minggu depan, kalian sudah harus menyelesaikan materi atau menyelesaikan PR-nya. Kemudian untuk
pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai efek Doppler dan juga intensitas bunyi ya. Nah, kurang lebih tangkapan layarnya untuk PR-nya adalah seperti ini ya. Ini ada seruling, kemudian ada pipa seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa ini mematuhi protokol kesehatan ya dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan. Untuk berikutnya kita berdoa agar apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Terima kasih sudah menjadi murid yang hebat di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.